Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam insyaallah wa di FM dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang juga baru bergabung dengan kami di frekuensi 91.0 Wadi FM, radionya keluarga muslim yang insya Allah senantiasa menebarkan keberkahan di hati. Baik, insyaallah Wadi FM, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya Bapak Ali hadir di ruang dengar Anda, insya Allah hingga tuntas nanti pukul 21 ya, kurang 5 ya, kita bersama dalam acara Panji Isya, penerang hati dan jiwa ba'da Isya dan konsultasi ringan. Tentunya juga di bulan Mei ya, tanggal 9 tahun 2026, ataupun ketepatan yang tanggal berapa nih kalau Zulhijjahnya, kalau nggak salah itu sekarang 22 Dzulqa'dah ya, 1447 Hijriah. Baik, di sana Wadi FM, narasumber kami ya, narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ruqiyat Al-Hukum, Ketua MUI Desa Kembang Kuning telah hadir di studio dan insya Allah akan memberikan tausiah-tausiahnya kepada kita, dan tentunya juga nanti akan dibagi 2 season. Yang pertama seperti biasa kita mengenalkan tausiah kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari WhatsApp, SMS, silahkan di season kedua ya. Yang mau menyampaikan pertanyaan nanti bisa menggunakan line pesan singkat, WhatsApp atau telepon di 0859 593 Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja temui narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semangat ya. Jadi karak beres ngalenyap jadi cenghar aja kan. Malam minggu harus cenghar lah. Baik, kita ada ya, mari bersama-sama kita simak dengan seksama uraian di Panji Isya ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ruqiyat. Tafadhol ya Ustaz. Syukran Kang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulallahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim ay wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Kang Ali, pada kali ini kita kembali dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika Allah terus mempertemukan bisa bermuajahah. Itu semua atas izin Allah Kang Ali.
Iya, betul. Artinya kalau Allah terus mempertemukan, insya Allah itu tanda-tanda Allah memberikan ridho kepada kita. Amin. Karena setiap hal kalau Allah tidak meridhoi, banyak aja rintangan dan gangguan dan halangan. Tapi alhamdulillah kita terus diberikan kelancaran. Karena ridho ini akan diturunkan kepada hambanya yang melaksanakan dengan penuh keikhlasan gitu. Yang pertama diniatin ikhlas dulu. Makanya kalau udah ikhlas semua dijalani akan terasa ringan. Itu kunci utama dalam setiap hal. Kita puji syukur Kang Ali, alhamdulillah pada malam ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun lewat udara dalam kajian Panji Isa yang walaupun hanya durasi 60 menit atau 1 jam, tapi insya Allah kita berharap 60 menit dalam kajian kita pada malam ini merupakan 60 menit yang terbaik dalam perhitungan waktu-waktu pada hari ini, menjadi waktu yang penuh bermanfaat, waktu yang penuh dengan nilai ibadah yang bisa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita limpahkan selamanya kepada kekasih kita, pemimpin kita, sebagai wujud mahabbah, sebagai wujud rasa cinta kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak wujud bagaimana kita menuangkan bukti kecintaan pada Rasul. Kan satu keterangan itu man ahaba syai'an aksaru lidzikri. Man barang siapa ahaba mencintai, menyukai syai'an satu perkara, aksaru lidzikri, banyak-banyak menyebutnya. Jadi kan cinta itu harus ada aktualnya, Pak. Harus ada perwujudan wujud cinta gitu. Salah satu wujud cinta pada Rasul karena kita mencintai, aksaru lidzikri, banyak menyebutnya. Nah, ketika mencintai Rasulullah, maka salah satunya adalah dengan cara terus membaca sholawat. Makanya banyak jumlah sholawat itu sangat banyak. Mau yang panjang, mau yang pendek. Yang penting bukan panjang dan pendeknya, tetapi adalah kedawaman membaca sholawat. Sholawat yang paling dicintai oleh Rasul, semua juga dicintai, tetapi maksudnya ringan, mudah, dan itu menjadi sebuah hukum bahwa kalian telah bersholawat dan itu aku suka, kata Rasulullah. Kan suka akan juga gini, mau sholat yang mana ya? Naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman alaina Muhammad alladzi tanhalu bil qadam farijubi qurabu tawfi hawaij wa tunalu bi ragaibu wa husnul khawatim wa yastasil ghammamu bi wajhi karimi wa alaihi wasabi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ada yang mendawamkan ini gitu kan. Misalkan kalau digentur itu Mama Gentur, Mama Angnu itu kan jamaah di sana itu mendawamkan sholawat ini terus gitu. Ada yang misalkan sholawat Agisni, misalkan ada sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam qadokatilati Agisni ya Rasulullah, itu juga sholawat disukai. Sholawat malaikat Ijrail, malaikat Jibril, banyak sholawat. Tetapi sholawat yang telah katakanlah itu dikatakan sholawat itu, kata Rasulullah, dan ini udah cukuplah sholawat itu. Kalau seandainya dalam sholawat itu memberikan sholawat pada Rasulullah dan keluarganya. Jadi cukup kayak gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidin. Itu aja udah cukup. Gitu. Karena apa? Rasulullah kalau bersholawat jangan untuk aku saja, tapi untuk keluargaku. Tapi keluarga itu maknanya luas Kang Ali. Jadi bukan keluarga Rasul aja. Keluarga Rasul itu kan di situ kata al itu kan ada al-ba'id, al-qarib. Al-qarib itu kan artinya bapak, ibu gitu kan, istri, anak, keturunan, itu kan keluarga dekat. Kalau al-ba'id kan jauh. Siapa keluarga jauh? Kullu mu'min taqiyyin. Setiap orang yang bertakwa mengikuti perintah Allah, perintah Rasul, maka dia juga akan mendapatkan sholawat keselamatan. Jadi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad itu sebetulnya sudah mencakup. Tapi kalau dalam sholat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu makanya terkenal dengan sholawat Ibrahim gitu. Kenapa di situ yang dalam sholat itu sholawatnya sholawat Ibrahim, enggak kayak gini
At-tahiyatul mubarakatuh sholawatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Sah nggak sholatnya? Nggak bisa, Pak. Karena di situ sudah didesain oleh para alim ulama, sholawat ketika kita sedang sholat, khusus sholawatnya adalah sholawat Ibrahim. Gitu. Jadi walaupun sholawat itu bisa semua, tetapi ada pengkhususan gitu loh. Kalau sholat mah pakai sholawat Ibrahim. Kenapa dasarnya sholawat Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Terus yang kedua adalah syariat-syariat Islam yang sekarang kita dijalankan sebagai umat Nabi Muhammad itu paling banyak telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kan turun sebuah dalil, summa auhayna ilaika anit tabi milata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Jadi milah-milah Ibrahim yang kita ikuti. Contoh sekarang ibadah haji itu kan awal muawal dari Nabi Ibrahim. Apalagi khitan itu awal muawal dari Nabi Ibrahim. Ibadah kurban awal muawal dari Nabi Ibrahim. Jadi apa, syariat Islam itu banyak berawal dari baginda Nabi Ibrahim alaihi. Terus yang kedua, kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim itu sosok nabi yang tersukses. Sukses apa? Karena ketika dia memimpin umatnya, bukan berhasil memimpin umatnya saja, tapi dia memimpin keluarganya. Nabi yang bisa punya keturunan dua-duanya menjadi nabi adalah baginda Nabi Ibrahim alaihi. Kita aja Kang Ali rek boga anak jadi sarjana 2G, aduh lieunan aduh bilah banyak orang yang berhasil atau enggak kan kayak gitu. Beliau mah punya nabi, anaknya jadi nabi gitu, Pak. Jadi kalau saya punya prinsip kayak gitu, Pak. Punya apa contoh Nabi Ibrahim. Kalau dulu kan nggak ada nabi dulu. Sekarang kan nggak ada nabi gitu ya. Sekarang kan para ulama gitu kan. Al ulama warasatul anbiya, pewaris gitu kan. Jadi untuk mencetak anak menjadi ustaz, jadi ulama itu luar biasa beratnya. Makanya saya sekarang pendidikan kan yang formil dan non formil digodok untuk anak. Jadi bapaknya sarjana, anak harus jadi sarjana dua-duanya gitu kan. Jadi kan kayak gitu saya target. Ya alhamdulillah bisa berhasil gitu. Kan untuk jadi ustadzah ini yang belum kan kayak gitu. Nah, inilah sebagai wujud mahabbah kita terus menerus membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memberikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat dan seluruh pengikutnya hingga kiamat. Kang Ali dan pendengar setia kajian Panji Isa Radio Keluarga Muslim, Radio Wadi FM 91,0 FM Purwakarta. Insya Allah sekarang jam menunjukkan jam 8:20. Insya Allah ada waktu 15 menit kita bagi 2 termin seperti biasa. Termin pertama adalah kita mengkaji dan menganalisa dan memberikan sebuah penjelasan, mudah-mudahan bisa bermanfaat momentum pada saat ini. Nah, nanti 15 menit kedua kita akan masuk season lanjutan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Alhamdulillah para jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk Kang Ali, momen sekarang itu ada 2 hal yang perlu kita analisa, kita berbagai untuk pemikiran secara konteks pandangan Islam. Insya Allah kalau tadi kan bulan Dzulqa'dah udah tanggal 20 ya. Berarti tinggal 10 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Untuk kejelasan tentang hukum bulan Dzulqa'dah kemarin kita udah bahas. Salah satunya adalah bagaimana kita kasratul syukur, memperbanyak syukur ya. Kasratul amal soleh, memperbanyak amal soleh, walaupun yakin poho lah ngaji mah dan ngesaminggu mah karena geus ngaji mah penyakit poho, penyakit teu nyaho, penyakit asa inget asa henteu. Eta teh dibawa ke gaji teh ngadak-ngadak gitu kan. Jadi kan biasanya mah ya barho bubar poho. Wajar kalau barho bubar poho mah ieu mah cingho. Keur cicing kene geus poho. Eta teh kalau ngaji itu penyakit teh kos kitu gitu. Tapi alhamdulillah
walaupun gitu juga kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ma'in taqala liyatala ilman gufirolahu qabla ayatu, barang siapa yang katakan melangkahkan dua kakinya, melengangkan dua tangannya menuju majelis ilmu, dia mendengarkan pengajian, maka dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dosa sudah diampuni gitu. Keun aya urusan poho, urusan teu nyaho, urusan kadang ingat kadang teu mah, itu mah sunatullah lah kan kayak gitu. Kalau mau di usia-usia seperti ini mah ku daek ngalengkan guys, alhamdulillah kan kayak gitu. Insya Allah 10 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kalau Zulqaidah itu orang Sunda suka nyebutnya bulan Hapit. Bulan Hapit itu bulan kejepit ya. Kejempet lah orang Sunda mah. Jadi kejempet oleh 2 hari raya. Hari raya pertama adalah hari raya Idul Fitri. Itu kan jatuh bulan Syawal. Nah, selesai hari raya Idul Fitri bulan Syawal, maka diganti oleh bulan Zulqaidah. Selesai Zulqaidah, maka masuk Zulhijjah. Di Zulhijjah ada hari raya Idul Adha. Makanya orang Sunda mah osok dipas-paskeun. Jadi itu cenah hapit bulan anu kejepit. Bener sebetulnya mah bulan yang kejepit dari 2 hari raya gitu lah. Jadi kalau kota mah ieu teh Zulqaidah teh kota Purwakarta gitu. Kajepit ku Bandung jeung Jakarta. Jadi kota yang diapit oleh 2 raksasa gitu loh. Bandung langsung Purwakarta, Jakarta gitu kan. Jadi mun bulan Zulqaidah teh dianalogikan kota mah kota Purwakarta. Jadi kota kejepit gitu lah. Hapit. Insya Allah 10 hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Artinya sesuai dengan kalender kita bisa melihat 27, 28 itu kita akan insya Allah dipanjangkan umur sehat walafiat, kita akan kembali untuk berhari raya Idul Kurban. Nah, ketika berbicara hari raya Idul Kurban, maka kita mengingatkan, ya pastilah manusia tempat hilaf, tempat lupa, saling mengingatkan bahwa ketika hari raya Idul Adha, maka ada satu perintah di dalam Al-Quran yang mana pahalanya itu sangat besar, yaitu hari raya Idul Kurban. Di mana rujukannya? Di dalam satu surat terpendek sedunia, yaitu surah Al-Kautsar. Dari 114 surat, inilah surat yang paling disukai, yang paling disenangi oleh jamaah. Jadi ketika imam maca surat ieu jamaah teh bunga pisan da salat rek buru beres gitu. Tapi lamun sakadenge imam maca surat geus teu hafal, geus teu wawuh, geus sing haruleng. Wah, pilih laeun ieu salat teh. Ayeuna naon suudon ka imam gitu. Geus ngadenge we Yasin geus ngahulang anjay geus 80 ayat leuwih ya. Sigana mas setengah jam. Geus suudon ka imam teh. Imam paham. Pasti dia makmum suudon ka imam. Padahal cukup Yasin, Allahu Akbar seperti saya. Gitu. Jadi, tapi kalau ada dengar Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina langsung bunga. Seperti ngedoa apa? Panjang ngedoa teh Allahumma. Geus ngadenge Robbana atina fid dunya langsung cengkat Pak. Anu keur nunutan ge langsung cengkat, geus ngadenge Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, makanya dulu kan gitu Pak. Ada riwayat tetapi dasarnya gini. Ketika kita sholat, yang diterima itu salah satunya adalah makmum itu menyukai imam. Imam itu disukai. Makanya kalau jadi imam itu harus ini dulu, ridho nggak diimamin sama saya gitu. Biar suka. Kalau udah dibenci sama imam, itu salah satu bahwa penyebab doa itu susah untuk dikabul. Makanya seorang imam itu harus bijaksana bijaksini. Ketika ngimamin jangan panjang teuing suratna. Apalagi kalau sholat Isya. Sholat Isya itu para ulama itu menganjurkan suratnya itu jangan terlalu panjang dari surat Wadduha, Pak. Eta we ina atoena jeung kulhu. Nah, dulu ada imam gitu, Pak. Maghrib ina suratna teh. Isya ina. Subuh ina deui. Jamaah teh kan ina terus. Bener dia mah pengin membuat
bahagia makmum. Akhirnya pas udah seminggu ditanya, Pak Imam, saya dengar Bapak mah kalau maghrib bisa subuh teh ina atau ina terus. Bener Bapak mah pingin membahagiakan jamaah ya? Bukan membahagiakan. Kenapa? Kok bukan ngebahagiain makmum? Bukan. Apa? Karena saya bisanya ina atau ina saja suratnya. Jadi bisa surat tete kedek gitu kan ya. Dan jadi gitu. Ina atau ina kalau sarfasoli robika wanhar. Nah ini rujukan Kang Ali di dalam Al-Quran. Saya sebenarnya tidak akan mengkaji dari ayat pertama sebetulnya karena waktunya hanya 15 menit. Tetapi ada satu ayat kedua yang menjadi rujukan hukum ketika kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yaitu fasoli lirabbika wanhar. Fasoli, salatlah kamu. Para ulama beberapa kajian tafsir kalau kita melihat dalam beberapa kitab ada yang mentafsirkan fasoli di situ bil mana adalah salat Hari Raya Idul Adha. Nah, ketika kita melaksanakan salat Hari Raya Idul Adha, waktunya itu sedikit agak berbeda dengan salat Hari Raya Idul Fitri, Kang Ali. Kalau Hari Raya Idul Adha, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Kalau Idul Fitri sebetulnya masih ada waktu panjang. Itu bedanya. Kenapa kalau sholat Hari Raya Idul Adha itu lebih cepat, lebih baik? Kenapa? Karena ada satu perintah lagi ibadah, yaitu apa? Melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban maka disebut dengan Hari Raya Idul Adha, udhiyah, adhohiyah. Dalam kitab Targhib wa Tarhib itu di waktu duha maknanya, artinya waktu duha di sini kita tahu bahwa penyembelihan hewan kurban itu sudah masuk sah. Kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu waktunya mulai di waktu duha sudah masuk. Nah sekarang waktu duha jam berapa? Rujukannya kita ngambil simple saja. Kalau seandainya subuh 4.30 misalkan ditambah 2 jam 10 menit maka jam 6 lebih setengah 5 ya, setengah 5 tambah 2 jam berarti jam 6.30 ya. 6.30 itu sudah masuk waktu duha. Artinya sudah sah kalau kita mau menyembelih kurban itu di waktu duha setengah 7. Makanya ketika sholat Hari Raya Idul Adha, makanya jam 6 lebih 10, 15 sudah naik. Sudah naik khotib Idul Adha sholat, sehingga setengah 7 itu sudah selesai. Karena ada yang harus dikejar, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ya emang sih sebetulnya panjang waktu sampai hari tasyrik gitu ya. Tetapi kan hukum Islam itu memberikan penjelasan jam segitu sudah bisa gitu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kan nggak dikejar apa-apa. Terkecuali yang dikejar mau mudik, mau ke makam, paling ujungnya makan kan kayak gitu. Ditambah kalau Idul Adha kenapa harus cepat? Karena ketika kita mau melaksanakan Hari Raya Idul Adha, sholat gitu ya, kan kita disunahkan puasa. Gitu. Nah, ini harus kita pahami tentang konsep bagaimana perbedaan Hari Raya Idul Adha dengan Hari Raya Idul Fitri. Itu kuncinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fasholli lirabbika wanhar. Makanya kita masuk fikih nih. Kalau kajian ini pasti masuknya ke fikih. Beberapa kitab fikih misalkan Sapina atau Riyadul Badi'ah, Fathul Mu'in, Takrib, terus salah satunya kitab Targhib wa Tarhib tentang masalah kajian fikih, bagaimana tata cara mempersiapkan ketika kita mau menghadapi Hari Raya Idul Adha, apalagi kalau kita mau mengeluarkan hewan kurban gitu. Karena Hari Raya Idul Adha itu kan ada yang mau ngeluarin hewan kurban, ada yang enggak kan gitu. Pertama adalah hukumnya dulu. Ketika berbicara Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, bagi mereka yang mau berkurban, kita harus paham dulu hukumnya gitu loh. Hukum ketika kita mau menyembelih hewan kurban, mengeluarkan hewan kurban, maka sepakat 3 madhab. Hambali, Syafi'i, Maliki itu semua sepakat bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad, bukan wajib, sunnah muakkad. Artinya sunnah yang diutamain.
Tetapi ada satu madhab yang menghukumkan mengeluarkan hewan kurban itu adalah hukumnya wajib, yaitu adalah Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi itu berbeda. Nah, kan harus ada kejelasan kenapa kok Imam Hanafi berbeda dengan 3 madhab yang lain, yang notabene madhab yang 3 ini menghukumkan sunnah muakkad, termasuk kita dari madhab Syafi'i itu berpedoman bahwa yang namanya ibadah kurban itu sunnah muakkad. Tapi sebagai pemahaman bagi Islam harus paham 4 madhab ini. Kalau Imam Hanafi itu menghukumkan wajib, tapi wajibnya adalah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu oleh Imam Hanafi pendapatnya adalah dia sudah wajib. Artinya kalau berbicara wajib tidak dijalanin ya dosa. Pendapat perspektif daripada Imam Hanafi. Siapa yang wajib itu? Yang wajib itu adalah yang mampu. Nah, berbicara mau yang mampu lebih spesifik adalah bagi mereka kalau di rumahnya mempunyai harta berupa emas. Nah, beberapa kajian ukurannya di mana yang punya emas itu? Ukurannya adalah nisab zakat selama 1 tahun. Sama perhitungannya Kang Ali. Orang yang punya nisab zakat sudah 1 tahun, haul gitu ya haulnya, dan dia udah punya harta emas 85,5, maka dia kan sudah jatuh zakatnya, zakat mal kan kayak gitu. Nah, di dalam berkurban pun sama Kang Ali. Kalau seandainya dia di rumah 85 gram di rumah, 85,5 minimal, kesana mungkin 90 100 gram di rumah teh sudah tidak keganggu gitu loh. Cek orang Sunda mah emas tiis gitu kan, ada emas tiis, ada duit tiis gitu. Jadi kalau Kang Ali nanya Pak Ustadz punya uang tiis teh doangin aya ngadek diasupkeun kana kulkas heula gitu. Asupkeun kana bisa heula ame tiis.